Jadi beberapa waktu lalu teman gue sebut aja namanya Iqbal, pindah kosan, dia pindah bukan karena apa-apa, cuma karena kosan lamanya mau direnov total sama pemiliknya. Iqbal ini tipe yang kalau pindahan tuh males repot. Jadi dia cari kosan yang deket, murah, dan nggak ribet. Kebetulan gue yang ngasih tahu dia tentang satu kosan yang letaknya tuh pas di seberang warung kecil yang udah ada dari zaman gue kuliah. Dulu kosannya lumayan rame, tapi makin kesini makin kosong. Gue sih nggak mikir yang aneh-aneh. Gue pikir orang-orang pada pindah karena jarak kampus tuh udah nggak relevan lagi. Iqbal cek tempatnya sebentar dan dia bilang aman. Ya standar lah, ada kamar mandi bersama alias jadi satu tempat kamar mandinya. Terus ada dapur kecil, dari pandangan gue pun juga kelihatannya kayak bangunan tua yang masih layak lah ditempatin kata dia. Catnya agak luntur, beberapa pojokan tuh kayak berdebu tapi ya nggak ada vibe nyeremin sama sekali. Itu kesan gue nggak tahu kalau ternyata apa yang gue lihat waktu itu cuma yang mata manusia pengen lihat aja. Malam pertama Iqbal di kosan itu kelihatannya baik-baik aja. Dia sempat update ke gue, cuma bilang tempatnya sepi banget dan itu lumayan enak buat tidur. Gue nggak mikir jauh, ya gue tinggal bales seadanya terus lanjutlah aktivitas kayak biasa. Gue sama sekali nggak nyangka kalau setelah malam itu semuanya mulai beda. Besoknya Iqbal nggak masuk kantor. Gue kira dia kecapean habis pindahan. Hari kedua juga dia masih nggak nongol. Gue mulai WA dia tapi pesannya nggak dibaca. Kirim beberapa pesan lagi, nggak ada tanda-tanda nih. Checklist 2 lah paling nggak. Biasanya dia tuh paling rajin ngabarin kalau nggak masuk. Sakit dikit aja dia juga pasti bilang dulu. Gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Tapi masih positive thinking nih, nahan pikiran jelek gue. Kadang-kadang orang emang butuh break atau HP-nya rusak kali. Masuk hari ketiga, gue mulai ngerasa kayak ada yang aneh. Rasanya kayak ada yang maksa gue buat ngecek langsung. Akhirnya gue berangkat ke kosannya bawa motor sambil nyiapin mental. Kalau gue nemu dia lagi sakit parah atau pingsan atau apalah. Tapi begitu nyampe depan kosan, semuanya rada aneh. Pagar kosannya kebuka sedikit, kayak ada yang asal nutup aja. Dan yang bikin gue bingung tuh kondisi bangunannya. Perasaan gue ya 3 hari lalu waktu gue nganter Iqbal, kosannya tuh cuma kelihatan tua. Tapi sekarang kayak bangunan yang bekas yang udah lama banget ditinggalin. Tanaman-tanaman liar juga udah pada lebih tinggi kayak nggak pernah dipangkas. Jendela depannya kusem kotor kayak nggak pernah dibersihin bertahun-tahun. Cat yang lupas jauh lebih parah dari yang gue inget. Perubahannya nih kayak terlalu drastis buat ukuran 3 hari. Gue ngerasa ada hawa dingin aneh dari dalam halaman. Bukannya dingin yang seger, tapi dingin yang bikin badan lo kaku. Dingin yang cuma muncul dari tempat yang udah kelamaan kosong. Dingin lembab gitulah. Gue nggak langsung masuk karena gue takut ada hal-hal yang nggak diinginkan lah terjadi sama si Iqbal. Gue akhirnya mampir dulu ke warung depan. Sekalian nanya, si Iqbal tuh kelihatan apa enggak. Waktu itu gue cuma berharap dia ternyata cuma nongkrong di warung atau minta tolong ngecas HP. Tapi nggak ada tuh harapan gue yang kayak gitu. Si pemilik warung ngeliatin gue kayak baru aja ngomong hal paling aneh di dunia. Dia bilang kosan itu tuh udah kosong total bertahun-tahun, nggak ada yang tinggal di situ, nggak ada yang ngecek, nggak ada aktivitas apapun. Dan dia bilang kadang ada anak kecil yang main petak umpet, tapi itu pun cuma di halaman depan karena dalamnya katanya lembab dan banyak sarang burung. Penjelasan itu langsung bikin bulu kuduk gue berdiri dong. Gue tahu banget. Gue nganter Iqbal ke tempat itu 3 hari yang lalu. Gue lihat dia juga buka pintu kamarnya. Lorongnya bersih, walaupun rada-rada ya redup lah lampunya. Gue lihat beberapa pintu lain juga kelihatannya kayak emang dihuni orang. Tapi kalau kata Pak Warung tempat itu kosong total lah. Terus apa yang gue lihat waktu itu? Karena panik dan takut ada yang benar-benar kejadian buruk sama si Iqbal, gue ngajak si pemilik warung itu buat nemenin gue masuk. Dia awalnya nolak, tapi akhirnya karena dia juga ngerasa ada yang gak beres, akhirnya kita buka pagar yang kebuka setengah itu dan masuk pelan-pelan. Begitu kaki gue nginjek lantai teras, gue langsung ngerasa hawa aneh kayak tempat itu gak suka ada orang baru masuk. Bagian dalam kosannya jauh lebih parah dari yang kelihatan dari luar. Lantainya debunya tuh tebel.
Dindingnya ngitem karena udah lembab gitu. Dan udara dalamnya pengap banget kayak bangunan tua yang udah di stop ventilasi udaranya. Yang lebih aneh lagi, suasananya itu bukan suasana rumah kosong pada umumnya. Nggak hening kayak biasa. Ini hening yang kedengeran kayak ada sesuatu di dalamnya yang nutup suara-suara lain. Di tengah ruangan itu, di sudut yang gelap dekat lemari tua, yang pintunya kebuka setengah, gue ngeliat ada orang lagi duduk nunduk. Bajunya kayak gue kenal nih, rambutnya juga. Itu si Iqbal. Dia duduk kayak orang kebingungan, kayak baru bangun dari tidur yang nggak nyaman lah. Kayak orang yang nggak sadar dia ada di mana. Wajahnya pucat banget, matanya merah, terus kayak belum tidur seminggu. Kelihatan kayak orang kehabisan tenaga, tapi sekaligus kayak orang yang masih berusaha ngerti apa yang baru kejadian gitu, apa yang baru dia alamin. Yang bikin gue nyesek adalah ekspresi wajahnya, bukan ketakutan, bukan bingung, tapi kayak orang yang ngerasa abis ngelakuin rutinitas yang sama terus menerus, sampai nggak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang cuman ada di pikirannya sendiri. Kayak hidupnya tuh berhenti di satu titik dan dia nggak pernah bisa maju dari situ. Kita bantu dia keluar dan bawa ke warung dulu. Setelah duduk agak lama, nafasnya tuh mulai normal dan dia bisa mikir jernih. Dia mulai cerita pelan-pelan dan dari situ semuanya makin kacau. Ini kalau menurut ceritanya dia cuma ngerasa baru tinggal di kosan itu 1 hari. Dia masuk, dia rapi-rapiin barang, terus mandi, tidur, dan bangun lagi masih ngerasa di hari yang sama. Dia pikir dia begadang nih, padahal ternyata waktu di luar udah lewat 3 hari. Kayak orang yang tidur pas lagi maghrib, terus lu kebangun lewat maghrib, terus lu ngerasa agak bingung. Ini tuh malam apa subuh ya? Nah kayak gitu tuh linglungnya, makanya jangan tidur maghrib. Yang bikin ngeri yaitu dia bilang kosannya kelihatannya normal, ada lampu nyala, ada suara-suara penghuni lain, ada aktivitas biasa kayak orang nyuci di kamar mandi luar, orang nutup pintu kamar, suara TV dari lorong ujung. Yang paling bikin dia yakin tempat itu normal adalah keberadaan satu sosok penghuni lain. Ada seorang perempuan tua yang berdiri di salah satu kamar di lorong. Nah, sebut aja ibu-ibu itulah ya. Ibu-ibu itu udah berdiri di tempat yang sama tiap kali Iqbal keluar kamar. Nunduk, badan kaku, nggak pernah gerak pindah. Nah, si Iqbal ini baru sadar kalau semua suara yang dia denger itu sama persis setiap waktunya. Kayak rekaman yang diulang tanpa ada perubahan sama sekali. Sama sekali nggak ada variasi. Suara cuci piring sama ritmenya. Suara pintu sama ketokannya. Suara TV juga sama nadanya. Dan ibu-ibu tua itu juga nggak pernah berubah posisi. Gue sama pemilik warung balik lagi ke kosannya siangnya. Ngajak Iqbal buat nunjukin kamar tempat dia tidur. Tapi pas kita masuk ke kamar itu, ruangan itu kosong total. Lantainya cuma semen retak. Langit-langitnya bolong. Nggak ada kasur, nggak ada lemari, nggak ada barang-barang Iqbal. Dan pintunya digembok dari luar. Nah, di salah satu dinding ada bekas goresan panjang kayak goresan orang yang ngitung hari. Dan jumlahnya pas 3. Waktu kita berdiri di luar kamar itu, dari arah kamar mandi luar kedengeran suara air yang jatuh berulang-ulang. Suara yang Iqbal bilang dia udah denger terus-terusan waktu dia tinggal di sana. Padahal tempat itu jelas-jelas kosong dan saluran airnya tuh kering. Suara itu muncul kayak dari jarak jauh tapi jelas. Dan suara itu berhenti pas banget begitu kita keluar pagar. Si Iqbal tinggal di rumah gue beberapa hari setelah itu. Dia sering kebangun tengah malam, ketakutan kayak gak ada alasan gitulah. Kayak denger ada yang ngetok pintu kamar walaupun gak ada siapa-siapa juga. Matanya selalu kelihatan capek, kayak dia tidur tapi gak bener-bener istirahat. Sampai sekarang dia gak mau lewat depan kosan itu lagi. Bener-bener ngehindar sejauh mungkin. Dan tiap gue lewat tanpa sengaja, gue selalu ngerasa dari jendela atas. Jendela yang kacanya pecah dan tirainya setengah sobek kayak ada yang lagi ngeliatin. Dan kadang gue kepikiran apa yang sebenarnya dialamin Iqbal itu bukan cuma soal diasingin ke dunia lain selama 3 hari. Tapi lebih kejebak di tempat yang bukan tempat manusia hidup. Tempat yang masih ngulang rutinitas lama dari orang-orang yang udah gak ada. Tempat yang mungkin cuma nunggu seseorang masuk biar ada yang nemenin mereka ngulang-ngulang hari yang sama. Dan 3 garis di dinding itu bikin gue mikir, mungkin sebelum Iqbal ada orang lain yang pernah kejebak juga di siklus aneh itu. Dan dia mungkin gak seberuntung Iqbal buat bisa keluar lagi. Gue cuma tahu satu hal, apapun itu yang bikin Iqbal ngerasa cuma sehari padahal udah 3 hari full, bukan sesuatu yang harusnya ada di dekat manusia.
Dan fakta bahwa kosan itu kelihatan normal waktu dia masuk, padahal nyatanya udah lama kosong dan hancur. Bikin gue mikir tempat itu nggak cuma kosong secara fisik, tapi mungkin nyimpen sisa-sisa rutinitas lama yang masih muter kayak kaset rusak. Sampai sekarang pun gue masih merinding kalau ingat ekspresi Iqbal waktu dia sadar, tempat yang dia tinggalin itu nggak pernah benar-benar ada dalam bentuk yang dia lihat. Yang dia lihat cuma apa yang tempat itu pilih buat dia lihat. Apa yang ada di dalam sana mungkin udah nggak ada, tapi suara-suaranya masih muter, nunggu orang baru buat ikut kejebak di hari yang nggak pernah berubah.